Inilah sebenarnya yang mereka Yahudi hari ini klaim. Ini kan bumi dijanjikan untuk kami. Inilah alasan mereka tu Bapak Ibu. Padahal bumi yang dijanjikan itu bukan untuk Yahudi, tetapi untuk Bani Israel di bawah Musa. Itu dulu, bukan sekarang. Tadi agamanya Islam. Itu yang perlu kita garis bawahi, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi agamanya Islam. Kalaupun dijanjikan untuk Bani Israel, ya mereka mengaku Bani Israel, mestinya mereka beriman kepada Allah. Mestinya mereka beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa. Tapi nyatanya mereka tidak beriman kecuali kepada Nabi Musa saja. Di sinilah mereka kekeliruan orang Yahudi yang menganggap Palestina itu milik datuk moyang mereka. Ini sudah hampir dekat dengan kisahnya muncul Yahudi. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin Bapak Ibu yang berbahagia, 3 minggu yang lalu selepas pengajian tentang sejarah Yahudi, maka ada beberapa jamaah yang minta untuk didetailkan kemunculan agama Yahudi ini. Karena sebelumnya kita jelaskan secara umum, yaitu tanpa melalui papan tulis, sehingga sangat sulit untuk diingat. Berhubungan sampai hari ini serangan Yahudi terhadap Gaza masih berlanjut. Bahkan yang menjadi korban sudah sampai 15.823 jiwa. Ini yang terdata. Yang tidak terdata tenggelam, tertimbun, tak jumpa lebih kurang 7.000. Adapun yang luka-luka, data terakhir yang saya baca melalui situs Al Jazeera, lebih kurang 42.000. Itu yang luka-luka. Rumah hancur total hampir 100.000. Dan pengungsi 1,6 juta jiwa. Jadi hampir Gaza itu kosong. Maka kita sebenarnya mau membahas Bapak Ibu, karena banyak yang masih keliru dalam memahami kemunculan Yahudi ini, termasuk kata Israel itu sendiri. Banyak di antara kaum muslimin yang mencaci maki Israel, padahal Israel itu adalah nama suci, nama seorang nabi yang mulia, nama lain daripada Nabi Yakub. Maka kalau kita mendoakan kehancuran, jangan sebut Israelnya, sebut Yahudinya. Karena sama halnya kita mendoakan satu nama yang baik. Maka oleh karena itu kita ingin menulis kembali silsilah daripada awal mula kemunculan agama Yahudi. Baik, izinkan saya berdiri. Kita bermula dari kisah bapak para nabi. Siapa bapak para nabi? Nabi Ibrahim. Itu bapak para nabi. Ibu-ibu yang belakang nampak? InsyaAllah. InsyaAllah saja dulu. Nanti dipoto saja nanti. Karena kita mau tulis sanadnya, nama-nama nabi itu. Ibrahim alaihi salam. Jadi sambil saya baca, saya tuliskan. Kita tarik ke atas dulu Bapak Ibu. Saya bacakan cepat saja karena pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Kita mau lihat kapan munculnya Yahudi. Ibrahim punya ayah Tarah. Tarah punya ayah Nahur. Tengok saja ke depan. Nahur. Karena memang tak cukup nanti papan tulisnya. Kemudian ya, ayah Nahur namanya Saruk. Saruk punya ayah namanya Ra'u. Ra'u punya ayah namanya Ra'u ya. Falah atau Falaj. Falaj punya ayah Abir. Abir Arfakhshad punya ayah
Syalah punya ayah Abid, terbalik. Abid, Syalah, Arfakhshad. Arfakhshad punya ayah Sam. Sam punya ayah Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam. Jadi sini jumpanya. Saya baca lagi. Ibrahim, Tarah, Nahur, Saruh, Ra'u, Falah, Abir, Syalah, Arfakhshad, Sam dan Nuh. Nuh ini ada berapa anaknya? Ada 4. Yang pertama namanya Sam. Yang kedua namanya Ham. Yang ketiga namanya Yafis. Yang keempat namanya Kan'an. Sam, Ham, Yafis dan Kan'an. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya Bapak Ibu bisa cek di Al-Quran. Quran surat 37 ayat 75 sampai 82. Jadi Quran surat 37 As-Saffat. Setelah Yasin, As-Saffat, Sad, Az-Zumar, Ghafir. Ini anak meninggal. Itu diceritakan juga di surat yang ke-11, surat Hud. Nanti kita cerita lagi. Nah, adapun anaknya yang selamat hanya 3 ini. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Di sini ayat 75-nya. Kami jadikan Nuh itu, dan sebelumnya Allah bercerita wa najainahu wa ahlahu min karbil azim. Kami selamatkan Nuh itu dan anak-anaknya Sam, Ham dan Yafis dari bencana besar, banjir bandang. Banjir yang terjadi ketika itu menenggelamkan seluruh bumi. Bahkan bukit-bukit tertinggi pun tak ada yang tersisa selama 6 bulan. Itu yang diceritakan Allah dalam Al-Quran. Tapi Allah tak sebutkan berapa lamanya. Allah sebutkan seluruh tenggelam. Nah, ahli tafsir berusaha untuk menggali seberapa lama bumi ini tenggelam. Maka dijelaskanlah oleh Imam Ibnu Katsir selama 6 bulan lamanya. Okey, baik Bapak Ibu. Kita naikkan lagi ke atas, nanti kita jelaskan ke bawah anaknya ini. Nuh punya ayah namanya Lama. Namanya macam nama Pasamina, Lama. Lama mana? Lama punya ayah namanya Matusyalah. Itu nama ayahnya, Matusyalah. Matusyalah punya ayah namanya Hanuh atau Akhnuh. Hanuh yang kita kenal dengan Idris alaihi salam. Di sini muncul nama Idris, Nabi Idris alaihi salam. Oke, baik. Idris punya ayah namanya Yar. Yar punya ayah namanya Mahlail. Mahlail punya ayah namanya Kinan. Kinan punya ayah namanya Anwas. Anwas punya ayah namanya Sis. Sis punya ayah namanya Adam alaihi salam. Inilah nasabnya. Jadi kalau kita tarik, Adam punya anak Sis, Sis punya anak Anwas, Anwas punya anak Kinan, Kinan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yab, Yab punya anak Hanuh atau Idris, Idris punya anak Matusyalah atau Matusyalah, Matusyalah punya anak
lama punya anak Nuh alaihi salam. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ini 10 abad. Kana bainu wa Adam asratu qurun, 10 abad. Makanya orang-orang dulu itu zaman itu jauh-jauh karena umur mereka panjang-panjang. Kenapa umurnya panjang, Ustaz? Karena tak banyak makan micin, jadi sehat-sehat. Orang sekarang kan banyak makan zat kimia, makan ini, umur sekian dah meninggal. Orang dulu itu umurnya panjang-panjang. Ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini masuk ke 11. Jadi 10 generasi. Nanti banyak terjadi ini Bapak Ibu. Adam ini kalau kita urut lagi, itu punya anak Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Nanti Qabil dibunuh oleh kakaknya Habil. Kemudian lahir lagi anak Sis, menjadi Nabi juga. Sis inilah yang melanjutkan risalah daripada Nabi Adam alaihi salam. Baik, kita tak cerita itu kerana kepanjangan nanti. Kemudian kita tarik ke Nabi Nuh. Keturunan daripada Sam ini adalah keturunan orang Arab. Jadi Sam itu keturunannya orang Arab yang kemudian merantau tinggal di Palestina. Ini Palestina. Karena anak-anaknya Sam itu ada yang bernama Kan'an, bukan Kan'an yang ini sudah mati. Ada yang bernama Babel, ada yang bernama Madian, itu banyak sekali anak-anaknya. Salah satunya tinggal di bumi Palestina, namanya Kan'an. Bangsa Kan'an dahulu. Apa agama yang dibawanya? Satu, agama Islam. Berarti penghuni Palestina dari zaman Nabi Nuh adalah Islam. Gak ada namanya Yahudi itu Bapak Ibu. Karena seluruh para Nabi itu hanya membawa satu agama. Inna dina illallah al-Islam. Atau ayat yang lain, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah. Kami utus di setiap kaum itu satu orang rasul. Perintahnya satu, ani'budullah, sembahlah Allah, jauhilah sesembahan selain Tuhan, setan. Nah, Sam itu keturunan orang Arab, itu diantaranya. Nanti anaknya itu ada yang bernama Mesir, ada yang bernama Kipti, dia tinggal di belahan bumi lainnya. Adapun Ham ini keturunan orang Eropa, berkulit putih dan sebagian berkulit hitam. Keturunan orang Eropa dan keturunan orang Sudan, berkulit hitam. Adapun Yafis, keturunan orang Asia atau Turki, dan Ya'juj dan Ma'juj yang Allah ceritakan di dalam surat yang ke-18, kisah tentang Zulkarnain dan Ya'juj dan Ma'juj. Ini keturunan daripada Yafis. Oke, ibu-ibu ada yang tertinggal catatannya? Enggak ada ya? Baik, kita pelan-pelan saja. Nah, bangsa inilah yang pertama kali menetap di padan Arab. Palestina, Mesir, Sudan, Maroko, sekarang itu namanya. Dulu kan belum ada nama-nama itu. Nah, baik Bapak Ibu, secepat lagi saya tarik ke bawah. Ini tidak ada Nabi, 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 sampai nanti Tarof atau Azar. Di Al-Quran disebut namanya Azar. Tapi dalam sejarah Azar itu adalah patung yang dibuat oleh ayahnya Tarof, ayah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri. Berapa orang istrinya? 4. 4 Pak. Ini Nabi, kalau kita tak Nabi jadi satu aja. Betul tak? Ini Nabi 4. Yang awalnya satu cuma istrinya. Satu istrinya. Karena Ibrahim menikah dengan Sarah, Sarah dibawa merantau oleh Ibrahim ke Mesir, dan hampir umurnya 90 tahun tak punya anak. Akhirnya Raja Mesir, Fir'aun, bukan Fir'aun di zaman Musa, bukan. Raja Mesir, Fir'aun, memberi seorang budak namanya Hajar.
Hajar. Makanya Hajar itu namanya Hajar Kibtiyah Misriyah. Hajar dari bangsa Kipti, Mesir. Ini Mesir di bawah ni. Kira-kira ni lah Mesir. Bangsanya Kipti. Ini Yordania. Sekarang ya, Yordania. Ini Yordania ke sini. Ini Libanon kecil. Libanon sedikit saja. Ini Syria. Ini kabarnya. Kemudian karena Sarah tak kunjung punya anak, dinikahilah budaknya ini. Kita singkat saja ceritanya. Punya anak namanya Ismail. Ismail berumur 14 tahun. Lahirlah anak namanya Ishak. Nah, lihat dalilnya di Al-Quran. Saya tulis di sini saja. Quran surat 51 ayat 23 sampai 37. Ini kabar gembira dari malaikat yang datang kepada Ibrahim dan Sarah akan kehadiran seorang anak. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Itu kisahnya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ini tinggal di namanya Babilonia. Ibrahim itu suka pindah-pindah, kadang di Babilonia, Irak hari ini. Kemudian terkadang dia ke Mesir, terkadang dia ke Palestina. Nah, setelah dia punya anak, akhirnya Ibrahim merantau ke Palestina. Dikubur Ibrahim di mana, Bapak Ibu? Makam Ibrahim di mana? Di Mekah. Bukan. Makam di Mekah itu tempat berdiri Ibrahim, itu namanya makam. Karena ketika membangun Ka'bah, Ibrahim itu mengambil sebuah pijakan batu, sehingga batu itu menjadi cekung bekas tapak kakinya, disebut makam, tempat berpijak. Kubur Nabi Ibrahim itu di Hebron, di Palestina. Termasuk nanti kubur istrinya di Palestina, semua di sana. Hajar yang tidak di sana, karena Hajar nanti tinggalnya di Mekah. Okey, baik. Kemudian singkat cerita, Sarah meninggal, Ibrahim menikah lagi dengan seorang perempuan namanya Qanturah. Qanturah punya 5 orang anak. Yang pertama namanya Madian, yang kedua namanya Zamron, yang ketiga namanya Sarud, yang keempat namanya Yaqsan, yang kelima namanya Nasa. Okey, saya cepatkan saja. Menikah lagi Ibrahim namanya Hajud binti Al-Amin, punya 5 orang anak. Yang pertama namanya Kaisan, bukan Kaisang, Kaisar. Saya salah sebut. Dua namanya Sarud, ketiga namanya Amin, keempat namanya Luton, kelima namanya Nafis. Nah, inilah anak-anak Ibrahim. Mana dalilnya, Ustaz? Quran surat 2 ayat 132 atau Quran surat 3 ayat 33. Bunyi ayatnya, wa wasa Ibrahim banihi wa Ya'qub. Banihi, anak-anak Ibrahim. Ini dia anak-anak Ibrahim. Surat yang ketiga, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim ala alamin. Jadi Bapak Ibu silakan tulis saja ini dulu, nanti cari di Al-Quran. Ini dia. Itu kisah tentang Bani, anak-anak daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Nah, adapun kisah tentang Yahudi ini tidak masuk, karena anak-anak yang keturunan ini merantau ke Asia. Nabi kita, Nabi Muhammad, keturunan daripada Nabi Ismail.
Saya urut ke bawah ya Bapak Ibu ya. Anaknya namanya Adnan, Ma'at, Nizar, Mudor, Ilyas. Ilyas ini bukan Nabi Ilyas. Jadi kalau Bapak Ibu nanti buka kitab sejarah, cari buku sejarah judulnya Sirah Nabawiyah Sofiur Rahman. Itu buku sejarah yang paling bagus, karena buku itu dilombakan di seluruh dunia menulis tentang sejarah Nabi. Seluruh dunia yang ikut, yang terbaik akan diberi hadiah. Rupanya pemenangnya bukan orang Arab, pemenangnya orang India. Namanya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah. Harganya 110.000 yang hardcover. Kita tengok nanti di halaman 50 ada sebutlah nama ini, terjemahannya. Nah, Ilyas punya anak namanya Mudrika. Mudrika punya anak Khuzaimah. Khuzaimah punya anak Kinanah. Kinanah punya anak Nizar atau Nidor. Nidor punya anak namanya Malik. Malik punya anak namanya Fihir. Fihir ini gelarnya Quraisy. Makanya orang Quraisy itu datuknya yang hebat, itu namanya di Fihir ini. Fihir. Kemudian Fihir punya anak namanya Ghalib. Ghalib punya anak namanya Lu'ay. Lu'ay punya anak namanya Ka'ab. Ka'ab punya anak namanya Murrah. Murrah tarik ke sini punya anak namanya Kilab. Nah, datuk Nabi Muhammad sebelah ayah dan datuk sebelah ibu jumpanya di Kilab. Sebelah ibu diletakkan namanya Zuhrah. Zuhrah punya anak namanya Abd Manaf. Abd Manaf punya anak namanya Wahab. Wahab punya anak namanya Aminah. Ini dia Aminah. Ini makin lebat hujannya makin enak tidur. Apalagi ini ingat nama-nama ini kan pening kepala saya Ustaz. Tapi tak apa-apa Ibu, ini gambar aja, enggak mesti dia hafal. Jangan dihafal, diingat aja. Kalau hafal pening nanti. Ingat aja. Kemudian Kilab punya anak namanya Qusay. Qusay punya anak namanya Abdul Manaf. Bukan Manaf ini. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abd Muttalib. Abd Muttalib punya anak namanya Abdullah Muhammad. Muhammad SAW 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dijumpa di datuknya Kilab. Dari keturunan Ismail ini tak ada yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Seluruh para nabi itu Bapak Ibu setelah Ibrahim itu keturunan Ishak. Maka tadi dalilnya surat Quran surat 2 ayat 132. Seluruh para nabi. Berapa jumlah nabi? Nabi berjumlah 120.000. Itu jumlah nabi yang diceritakan. Yang tak diceritakan tak terhitung. Minhum man qasasna, di antara mereka itu ada yang kami ceritakan. Wa minhum man lam naqsus, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan. Nah, ini jumlah yang diceritakan. Jumlah Rasul 315. Di Nabi, riwayat Abu Dzar dari sahabat Abu Dzar, Jundub bin Junadah, yang ini Rasul. Karena Rasul dan Nabi itu beda. Setiap Rasul pasti Nabi,
Dan tidak setiap Nabi itu Rasul. Kalau dia Rasul, pasti Nabi. Kalau Nabi, belum tentu Rasul. Dari jumlah ini yang wajib kita imani 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 itu dipilih lagi 5. Namanya Ulul Azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Oke, baik. Sampai di sini bisa kita lanjutkan? Baik. Kemudian Ishak menikah dengan seorang perempuan namanya Rifqah. Namanya Rifqah. Saya hapus dulu. Sudah cukup. Rifqah. Dari Rifqah ini lahirlah 2 orang anak. Yang pertama namanya Is, yang kedua namanya Yakub. Nabi Ayub keturunannya daripada Is. Ayub. Sementara Yakub alaihi salam memiliki 4 orang anak. Ini yang terakhir kita ceritakan 3 minggu yang lalu. Memiliki 4 orang isteri. Yang pertama namanya dia punya 6 orang anak. Yang pertama namanya Ruben. Yang kedua namanya Shamun. Yang ketiga namanya Yahuda. Yang keempat namanya Levi. Yang kelima namanya Isakar atau Isakar. Yang keenam namanya Zabulon. Jadi istri daripada Lia. Istri yang kedua itu Rahel. Anaknya 2. Yang pertama namanya Yusuf. Yang kedua namanya Benyamin. Baik. Kemudian istri yang ketiga namanya Balha. Lahir anak 2. Yang pertama namanya Dan. Yang kedua namanya Natalia. Kemudian istri yang ketiga namanya Zulfa. Lahir anak Jad. Yang kedua namanya Asyur. Ini disebut di dalam Al-Quran Bani Israel. Bani artinya anak, Israel artinya Yakub. Di Al-Quran banyak sekali kata Bani Israel. Ya Bani Israel, Udhkuru ni'matallahi 'alaikum, Ja'ala fikum anbiya. Banyak sekali. Nah, 12 anak ini sebut Bani Israel. Oke, baik Bapak Ibu. Keturunan Yahuda dan Levi banyak yang menjadi nabi dan raja. Kalau dari keturunan nabi, keturunan Levi. Bapak suara saya Levi, L-E-V-I, Levi, keturunan nabi. Mana dalilnya? Dalilnya yang ini, yang keturunan raja, keturunan nabi. Quran surat 5 ayat 20 sampai 26. Di mana Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya. Ingatlah wahai Bani Israel, bahwasanya kalian itu banyak diberi nikmat oleh Allah. Dari keturunan kalian itu lahirlah para nabi. Ini anbiya, turun para nabi. Ini dari sini, dari nabi. Wa mulukan, dan banyak di antara kalian itu yang menjadi raja.
keturunan daripada Yahuda. Makanya kalau kita tengok peta hari ini Bapak Ibu, ada namanya kerajaan Yahuda di Palestina. Silakan foto papan tulisnya Pak. Kalau saya jangan. Papan tulisnya jadi foto. Okey, baik. Ya, sudah pun. Okey, baik. Alas? Okey, baik. Di mana mereka tinggal? Ini kita tahu dia tinggal di mana? Jangan-jangan di Jalan Kayu Manis. Jalan bawah ni. Mereka ini tinggal di Haran. Nama daerahnya Haran. Masih dekat-dekat Babilonia. Karena ketika Yakub ini dewasa, Yakub ini merantau ke Haran, ke sini. Merantau ke Haran, yang sebelumnya tinggal di Palestina. Yang merantau ke Haran, di Haran jumpa dengan abangnya Ribqa. Ada abangnya, kakaknya. Namanya Laban. Nah, Laban inilah, anak Laban inilah yang dinikahi oleh Yakub itu. Ini anak bapak Laban. Ini anak bapak Laban. Ini anaknya ni, Pak. Ini anaknya Laban. Dia Rahel. Jadi isteri Yakub itu nanti anak dari pamannya sendiri. Okey, baik. Saya tarik lagi ke atas sedikit. Ibrahim punya 2 orang saudara. Tinggalnya di Babilonia. Yang pertama nama saudaranya Haran. Yang kedua namanya Nahor. Nah, Haran itu nanti menjadi sebuah negeri di Irak. Haran ini melahirkan seorang anak yang bernama Lut alaihi salam. Jadi Nabi Lut itu ponakan Nabi Ibrahim. Okey, baik. Mereka tinggal di Haran, di Irak. Ketika Ibrahim pergi ke Mesir, membawa istrinya Sarah, Nabi Lut ikut ke mana pamannya pergi, karena disuruh oleh ayahnya. Kemudian setelah pulang dari Mesir, Nabi Ibrahim diberi hadiah Hajar. Nabi Ibrahim langsung ke Palestina, langsung ke sini, langsung ke Palestina, langsung tinggal di Palestina. Sementara Nabi Lut kembali lagi ke Haran, mendakwakan kaumnya yang sudah melakukan penyimpangan. Lalu kemudian disinilah Nabi Ibrahim hidup besar, punya anak. Kemudian Sarah tinggal di Palestina, sementara Hajar tinggal di Makkah. Karena ketika itu terjadi perselisihan antara Sarah dan Hajar. Kemudian Ibrahim meninggal. Di mana kubur Ibrahim? Di Palestina. Jadi ada jamaah kita ibu-ibu yang pergi ke Palestina, di pusat kota yang di Baitul Maqdis. Di situ ada Ibrahim, ada Sarah, ada Arturah, ada Nabi Yakub. Di situ satu komplek. Tinggallah mereka semua di sana. Jadi kalau suatu saat mana tahu kan umroh terus Palestina, maka mungkin bisa ziarah ke sana. Cuma sayangnya uang kita masuk ke Yahudi, karena mereka yang menguasai. Satu sisi kita ingin menengok sejarah, tapi sisi lain tempat itu dikuasai, maka di situ tengok saja mana yang besar manfaat dan mudaratnya. Kira-kira besar mudaratnya, maka kita tahan dahulu sampai nanti Palestina itu merdeka. Baik, tinggallah mereka di Palestina, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Yakub merantau ke Haran. Setelah punya 12 anak, Nabi Yakub alaihi salam dari Haran membawa kembali anaknya itu ke Palestina. Tinggallah mereka di sana bersama-sama.
Singkat cerita, terjadilah perselisihan antara tiga abangnya ini, Ruben, Syamud, Yahuza, tidak senang dengan Yusuf dan Benyamin. Karena Yusuf dan Benyamin disayang oleh ayahnya Yakub. Kenapa Yusuf ini lebih disayang dibanding anak-anaknya yang lain? Karena saat melahirkan Benyamin, Rahel meninggal. Jadi Yusuf itu dari kecil sudah tak punya emak. Mak dari rahim dia, ada mak sebab ada di sini. Mak dari ayah yang lain, dari istri ayahnya. Nah, rupanya tiga abangnya inilah yang membuat iri terhadap Yusuf itu. Singkat cerita Bapak Ibu, kalau mau tengok nanti kisah tentang Yusuf ini, buka surat yang ke-12 ayat 1 sampai ayat 111, surat Yusuf. Nah, dan dimasukkanlah Yusuf itu ke dalam sumur, ya, begitu saja, kita cepat saja masukkan ke sumur, kemudian dibawa ke Mesir. Dibawa ke Mesir, sampai di Mesir dibeli oleh Fir'aun. Jadi Fir'aun itu orang jahat atau orang baik? Fir'aun itu nama baik sebenarnya. Gelar Raja Mesir namanya Fir'aun. Fir'aun di zaman Nabi Yusuf namanya Kitfir. Ini namanya Qaf I Ta Ha Kitfir. Istrinya Zulaikha. Inilah Raja Mesir ketika itu, Zulaikha, Kitfir dan Zulaikha. Nabi Yusuf di sana, ya, dengan segala dinamika yang dia lalui, sampai di penjara, sampai keluar penjara dan seterusnya. Ketika Kitfir ini akan meninggal, dia berwasiat kepada Yusuf yang sudah keluar dari penjara, kalau saya meninggal nanti, maka nikahilah istriku ini. Dari engkau yang akan mengatur negeri bumi Kinaanah, Mesir. Meninggallah Kitfir, kemudian dinikahilah Zulaikha. Yusuf menjadi orang hebat di Mesir. Setelah itu Bapak Ibu, terjadi masa paceklik selama 7 tahun, menimpa seluruh negeri Arab, termasuk Palestina. Disinilah kisah dimulai. Disinilah kisah 11 ya, tak ada lagi Yusuf. 11 abang-abang Yusuf itu datang ke Mesir. Di situ kisahnya dimulai. Mereka bertemu kembali setelah 40 tahun berpisah. Di saat itu Yusuf dimasukkan ke sumur, umurnya 17 tahun. 40 tahun kemudian terjadi masa paceklik, berarti umur Yusuf berapa? 57. Saudara-saudara Yusuf ini datang ke Mesir untuk berdagang, karena mereka kekeringan, ternak mati, tumbuhan mati, untuk mendapatkan bahan makanan. Rupanya Yusuf masih mengenali abang-abangnya itu. Ditangkaplah satu orang, ini saudara Yusuf, sehingga yang datang ketika itu 10, karena satu orang tinggal, Benyamin tinggal di rumah bersama Yakub. Yang datang 10 orang, yang pulang 9. Yang ditahan, ada mengatakan Syam'un, ini ditahan. Syam'un ditahan di Mesir. Kemudian Yusuf memberikan bajunya, nanti baju ini diberikan ke Yakub, kata dia. Singkat cerita, mereka pun pulang. Setelah mereka sampai di rumah, maka Yakub langsung mencium aroma Yusuf. Kata Yakub, saya mencium aroma Yusuf. Kata anak-anaknya yang 9 tadi, Bapak Ibu, bapak ini memang sudah pikun agamanya, katanya. Kenapa? Karena sudah 40 tahun berpisah, masih dia mengingat dengan Yusuf. Masih saja ingat Yusuf. Kata Yakub, firasat saya mengatakan Yusuf masih hidup. Jadi mereka ingat, rupanya Yusuf tadi memberikan jubahnya kepada saudaranya itu untuk diusapkan ke wajah ayahnya. Ketika diusapkan jubah itu ke wajah ayahnya, ayahnya langsung melihat. Pesan Yusuf, nanti kalian datanglah ke Mesir bersama-sama, bawa ayah kalian. Akhirnya mereka kembali lagi ke Mesir dan mereka tinggal di Mesir. Siapa penghuni Palestina?
Bangsa Bani Israel sudah pindah ini. Bangsa Kan'an, anak Sam ini. Jadi tadi kan di sini ada Kan'an. Nah, nanti Kan'an ini dia berkembang biak pula, Kan'an. Oke, baik Bapak Ibu, kita singkat saja ceritanya. Kemudian di Mesir mereka hidup damai, tentram, kemudian serba kecukupan. Yusuf menjadi raja, kemudian dibuatnya semua makmur. Ketika itu bangsa Bani Israel, anak Yakub ini yang masih hidup, mereka sudah mulai sombong. Nah, di sini mulanya. Jadi Yahudi itu nanti di sini di permulaannya. Kenapa mereka sombong? Mereka menganggap kami ini orang hebat. Kami ini keturunan Nabi. Nah, itu Yusuf Nabi. Kami ini keturunan Nabi. Itu Yakub, Ishak, Ibrahim, Yusuf dan seterusnya. Kami ini keturunan Raja Harun. Harun kan abangnya Ibrahim. Kami ini orang hebat. Sehingga Bani Israel tidak mau bergaul dengan bangsa lain yang berada di Mesir. Ada bangsa lain, Ustaz. Ada namanya Kipti. Kipti. Hajar itu dari bangsa Kipti ini. Kipti itu anak siapa? Anak daripada Sam. Kipti, Mesir, Kan'an, Babel, Madian, ini anak-anaknya ini. Dan yang tinggal di Mesir, Kipti. Jadi kata Bani Israel, kami adalah hebat, kalian tidak. Maka kita tak boleh sama. Sehingga mereka di Mesir itu tak mau bergaul dengan orang lain, Bapak Ibu, sama mereka saja. Maka itulah tipikal bangsa Bani Israel setelah Yakub meninggal. Kemudian semakin hari mereka semakin sombong karena diberi nikmat yang begitu banyak. Wa anzalna alaihimul ghamam, diturunkan kepada mereka itu awan yang menaungi mereka. Wa anzalna alaihimul manna wassalwa, diberikan makanan manna wassalwa. Semakin hari semakin sombong, semakin hari semakin sombong, sehingga Yusuf meninggal. Kemudian generasi pertama ini meninggal, Yakub pun meninggal, berganti generasi kedua. Mereka sudah tidak lagi mengamalkan ajaran daripada Nabi Yakub alaihissalam. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Maka inilah kisahnya sapi betina. Ingat kisah sapi betina? Kenapa disebut sapi betina di dalam Al-Quran? Karena bangsa Bani Israel itu awalnya sesama orang lain mereka tak mau bergaul, tapi nanti sesama mereka juga tak mau bergaul. Karena mereka tak mau bergaul sama mereka, mementingkan diri sendiri, akhirnya kepemimpinan beralih tangan dari bangsa Bani Israel menuju berpindah kepada bangsa Kipti, yang mana ketika itu menjadi rajanya adalah Al-Walid bin Mus'ab. Ini Kipti, orang Kipti. Ini Kipti ini orang Mesir. Al-Walid bin Mus'ab. Siapa Al-Walid bin Mus'ab? Al-Walid bin Mus'ab adalah Ramses II, atau yang kita kenal kisah Musa dan Fir'aun di Al-Quran. Ini dia nama aslinya, Pak. Kalau tanya nanti, kalau kita ujian nanti setelah 6 semester, nanti keluar di soal ini. Siapa nama asli Fir'aun? Dan pula kasih nama anak Al-Walid Mus'ab. Rupanya nama Fir'aun atau Ramses II. Ini Al-Walid bin Mus'ab. Nah, Al-Walid bin Mus'ab menguasai Mesir. Dibudak Bani Israel tadi, keturunan yang kedua. Awalnya mereka hidup tenang, damai, makmur, terhormat, karena mereka sibuk diri mereka sendiri, sibuk tidak memikirkan lagi kepentingan Mesir. Akhirnya mereka dibudak oleh Fir'aun sampai suatu ketika, tunggu tandanya, sampai suatu ketika Fir'aun bermimpi ada api yang datang dari Baitul Maqdis membakar seluruh negeri Mesir, termasuk istananya. Herannya Fir'aun, yang tak terbakar perkampungan Bani Israel, tak ikut terbakar.
Mimpi pertama dia anggap bunga tidur. Mimpi kedua dia anggap bunga tidur. Mimpi ketiga penasaran Firaun, dipanggillah tukang sihirnya, dipanggil. Kata tukang sihirnya, wahai tuan raja di raja, nanti akan ada anak yang lahir dari bangsa Bani Israel, keturunan ini yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Inilah, jadi pembisik itu lebih dahsyat daripada pemimpinnya. Betul tak Pak? Kencang Bapak ni betulnya. Pemimpinnya baik sebenarnya, tapi pembisiknya, itulah yang bahaya tu. Ada contohnya. Jadi di sini kata pembisiknya tukang sihir itu, bunuh semua anak laki-laki. Yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Banyak ayat di surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah-surah yang lainnya. Kemudian dibunuhlah semuanya Bapak Ibu. Banyaklah korban dari bangsa Bani Israel ini. Akhirnya mereka mulai risau, kalau dibunuh semua nanti siapa yang akan membangun kota Mesir? Akhirnya Fir'aun merubah dekretnya, merubah peraturannya, undang-undangnya. Kalau begitu tahun ini pembunuhan, tahun depan tidak. Tahun ini pembunuhan, tahun depan tidak. Ketika tidak ada pembunuhan, lahirlah abangnya Musa yang bernama Harun. Musa itu 3 orang adik-beradik. Yang paling besar namanya Maryam, bukan Maryam surat Maryam. Surat Maryam itu anak daripada Imran, maknya bernama Hana. Kalau ini lain. Nanti disebutkan lahir Harun di tahun tidak ada pembunuhan. Ketika tahun pembunuhan lahir Musa. Siapa mereka ini Bapak Ibu? Musa bin Imran bin Qahis bin Levi. Ini Levi. Nih, kan Nabi kan? Musa atau Harun itu punya ayah namanya Imran. Imran punya ayah namanya Qahis. Qahis punya ayah namanya Levi. Levi punya ayah namanya Yakub. Yakub Ishak. Ishak Ibrahim. Kembali ke dalil Quran surat 2 132 tadi. Nah, keturunannya banyak yang menjadi raja atau para nabi. Kemudian mereka tumbuh dewasa, sampailah nanti Musa terusir dari Mesir periode pertama. Kenapa Musa terusir? Karena tanpa sengaja dia melerai 2 orang yang berkelahi, bangsa Kipti dengan bangsa Bani Israel berkelahi. Kemudian Musa kan dari bangsa Bani Israel. Kemudian dia lerai tanpa sengaja, terpukullah ini orang mati. Di Musa itu badannya kuat, tegak, tinggi, gagah dia. Kemudian Musa akhirnya dikejar oleh Fir'aun. Musa lari ke Madian. Madian siapa? Anak daripada Nabi Ibrahim ini dia. Karena berganti generasi, nama itu dibuat nama daerah. Madian. Kayak Sidomulyo itu kan nama orang ya. Gitulah Madian. Di situ berjumpa dengan Su'aib. Bukan Nabi Su'aib, karena nama itu banyak yang sama. Su'aib lain, Nabi Su'aib lain. Meskipun nanti namanya itu sama, tapi orangnya lain. Akhirnya Musa menikahi salah seorang putri Su'aib ini. Kemudian Allah panggil dia ke Bukit Dursina, ini di Mesir. Bapak Ibu sudah ada pergi ke Bukit Dursina? Belum ya? Oh, itu menarik Pak. Jadi kalau kita mendaki dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh, nanti turunnya lebih kurang 4 jam. Itu bukit yang tertinggi, namanya Bukit Sinai. Disitulah Musa dahulu menerima wahyu. Di atas itu ada musola, di atas itu ada gereja. Karena orang Kristen itu ke sana juga haji umrohnya. Jadi kalau umroh ke sana, karena di bawah Bukit Dursina itu ada sebuah nama San Catherine. San Catherine itu menjadi keyakinan mereka. Disitulah dulu kata mereka Bunda Maria, kita nyebutnya Maryam. Disitulah dulu dia merawat Nabi Isa alaihi salam. Itu cerita versi mereka. Maka mereka mensucikan tempat itu namanya San Catherine. Dan akhirnya Musa pergi ke Bukit Dursina menerima wahyu, kemudian kembali lagi ke Mesir. Maka Musa 2 kali tinggal di Mesir.
Periode yang kedua ini Musa mendakwahi Fir'aun. Fir'aun menolak. Akhirnya Fir'aun mengejar Musa sampai ke perbatasan Palestina dan Mesir, Laut Merah. Fir'aun tenggelam. Kemudian Musa diperintahkan oleh Allah masuk ke Palestina. Quran surat 6 ayat 20-26 nih. Inilah sebenarnya yang mereka Yahudi hari ini klaim. Ini kan bumi dijanjikan untuk kami. Inilah alasan mereka itu Bapak Ibu. Padahal bumi yang dijanjikan itu bukan untuk Yahudi, tetapi untuk Bani Israel di bawah Musa. Itu dulu, bukan sekarang. Dan agamanya Islam. Itu yang perlu kita garis bawahi. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi agamanya Islam. Kalaupun dijanjikan untuk Bani Israel, ya mereka mengaku Bani Israel, mestinya mereka beriman kepada Allah. Mestinya mereka beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa. Tapi nyatanya mereka tidak beriman kecuali kepada Nabi Musa saja. Di sinilah mereka kekeliruan orang Yahudi yang menganggap Palestina itu milik datuk moyang mereka. Ini sudah hampir dekat dengan kisahnya muncul Yahudi. Kemudian Bapak Ibu masih ada waktu? Ini sampai jam 10 pagi tak selesai Pak. Bapak Ibu panjang Pak. Dan sebenarnya 5 pertemuan baru selesai ini. Tapi takut nanti 2 minggu lagi lupa lagi. Jadi saya press saja, sehingga nanti ketika pertemuan selanjutnya dapat kita ingat dengan mudah. Oke, baik. Karena panjang sampai munculnya itu. Kita persingkat ya Bapak Ibu, enggak apa-apa ya. Kemudian Musa melewati Laut Merah selamat. Allah katakan kepada Musa, "Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Ayat yang ke-21. Masuklah kalian ke bumi yang disucikan itu, maksudnya Palestina, Baitul Maqdis. Kalau kalian masuk pasti menang. Jangan berpaling. Tapi bangsa Bani Israel tak mau masuk ke situ. Tak mau kami masuk Musa. Di situ ada preman. Oh, ada preman. Nama bangsa yang tinggal di sini Jabbabirah atau Jabbarin. Ini dia. Jabbarin. Jabarin kalau terjemahan kitanya preman-preman sangat. Nah, di sini tinggal seorang ulama namanya Bal'am. Pernah dengar kisah Bal'am? Bal'am Pak. Jadi Bal'am ini menarik nanti kisahnya. Bal'am ini kaumnya Nabi Musa, termasuk Qarun itu kaumnya Musa. Bal'am ini tinggal di negeri yang rusak. Negeri itu rusak, pemimpinnya rusak, masyarakatnya rusak. Bal'am tinggal di situ. Bal'am ini doanya mustajab. Apapun doanya pasti diterima oleh Allah, karena ada satu ilmu yang dikuasai. Ketika Musa sampai di perbatasan Mesir dan Palestina, di sebuah bukit namanya Husban, ada bukit di sana namanya Husban. Pemimpin Kan'an ini namanya orang Jabarin, para preman tadi, mulai takut. Kalau nanti Musa masuk ke Palestina, ke Kan'an ini, dirubah sistem yang sudah ada. Takut kan? Orang-orang jahat itu kan takut kalau ada orang baik masuk ke dalam sistem itu, kecuali dipengaruhinya. Jadi kata bangsa Bani Israel, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di situ ada bangsa yang sangat kuat sekali. Kalau kita masuk ke sana kita habis nanti. Maka Musa mengajak kita berjihad saja. Fir'aun yang kuat saja bisa kita kalahkan, bisa kita tenggelamkan. Apalagi itu bangsa Jabarin tak sekuat Fir'aun. Enggak Musa, kata mereka, idhab anta wa rabbuka, pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu berdua, faqatila, berperang kalian ke sana. Kami tunggu di sini. Itulah bangsa Bani Israel. Jadi orang Yahudi itu nanti mewarisi sifat pengejutnya. Yahudi itu pengecut Pak. Beraninya Pak, beraninya ngebom, bombardir masyarakat sipil. Bomnya tuh hancur habis itu pulang. Diberi tuh hancur habis itu pulang.
Yang dibomnya rumah sakit, masjid, gereja, tempat pengungsian. Sementara dengan Hamas banyak mereka mati. Tank-tank baja mereka tuh habis. Karena mereka tuh nggak berani face to face. Karena mereka takut mati. Orang Islam dicarinya mati. Nah, itulah bedanya itu. Nah, maka nanti Bani Israel itu yang tersesat, yang buruk-buruk menjadi Yahudi, yang baik-baik menjadi orang-orang Islam. Oke, baik sampai di sini bisa dipahami. Kemudian tak jadi mereka masuk. Karena takutnya bangsa Jabarin ini maksudnya Musa, dia mendatangi Balaam. Kau kan doanya kau makbul. Tolonglah doakan kehancuran untuk Musa. Ya Allah, jadikanlah kehancuran untuk Musa dan keselamatan untuk bangsa Bani Israel. Itu doanya kata pemimpin Jabarin ini kepada Balaam. Kata Balaam, celaka kalian, bagaimana mungkin aku bisa mendoakan seorang nabi? Tolonglah Balaam, kami kasih nanti 3. 1 doa, 3 yang kami kasih. Kami kasih engkau duit banyak. Kami kasih engkau kedudukan yang tinggi. Kami kasih engkau nama yang populer di negeri ini. Kata Balaam, tidak bisa. Teguh pendirian. Akhirnya utusan daripada bangsa Kan'an Jabarin ini mendatangi istri Balaam. Datanglah utusannya, Pak, bawa duit sekoper. Merah-merah duitnya. Itulah kisah zaman sekarang ya kira-kira ya. Sampai di sana jumpai istrinya. Wahai istri Balaam, ya, kami ada satu permohonan untuk suamimu. Karena doa suamimu itu makbul. Apa permohonannya? Doakan kehancuran untuk Musa yang sekarang dihusban. Teksnya begini, ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada Musa dan keselamatan kepada bangsa Kan'an. Itu saja. Iya, apa yang kami dapat? Dapat duit yang banyak, kedudukan yang tinggi, nama yang populer. Mikir Pak istri Balaam ini, ikut nak ada kesempatan kedua dah katanya. Nampak sekali, nak cuba lebih kau. Ambo bujuk suami ambo katanya. Kalau rocunya macam itulah bahasanya kan. Pulanglah Balaam ke rumah. Rupanya istri ini pandai. Ketika Balaam sampai di rumah, enggak langsung ditanya. Dibuatkan tertarik dulu, dibuatkan nasi goreng, dipijit kakinya, pokok dirayu lah. Intinya begitu. Seorang istri merayu suaminya dan tenang pikiran suaminya ini baru diutarakan. Bang, cago ado pemimpin yang tiba ke rumah kau. Inyo minta cik jadi awak tiku. Apa yang tiku tu? Piti banyak, nama populer, awak kau diangkat kedudukannya. Apa doanya? Yang citu jadikanlah kehancuran kepada Musa dan 12 suku Bani Israel. Balaam tidak. Tolonglah Bang, aku sekali nak 2 kali dah. Tidak, kata Balaam. Yang ketiga kali, kalau abang tahu mau apa kau dulu? Karena sayang istri. Ya, ini terakhir ya, permintaan terakhir. Tak ada permintaan setelah ini. Baiklah, diterima oleh Balaam tadi. Kemudian Balaam menemui pemimpin Kan'an. Setelah itu di mana kita berdoa? Di dekat husban, nggak sampai ke sini, di dekatnya saja. Apa doanya? Pergi mereka beramai-ramai dipimpin oleh Balaam. Ya Allah, kata pimpin Kan'an, doanya, ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada Musa dan 12 suku Bani Israel. Doa Balaam ini makbul Bapak Ibu. Kalau dia berdoa, pasti dikabulkan Allah. Tak ada ceritanya, pasti dikabulkan Allah. Karena dia menguasai satu ilmu namanya Ismul A'zam. Pasti dikabulkan oleh Allah. Mulailah Balaam berdoa, ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada bangsa Kan'an dan keselamatan untuk Bani Israel. Ada yang salah nak doanya? Apa salahnya? Terbalik. Lidahnya terpleset. Tadi doanya, ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada Musa dan 12 Bani Israel dan keselamatan kepada bangsa Kan'an. Itu teks yang diminta oleh Jabarin bangsa Kan'an. Saat Balaam berdoa, ya Allah, jadikanlah kehancuran kepada bangsa Kan'an dan keselamatan kepada bangsa Bani Israel. Terbalik doanya Pak. Yang didoakan orang alim. Ikut sekali ke masjid setahunnya. Doanya orang yang kedua ke masjid. Tentu kalah doanya. Nabi Musa itu nabi dijaga malaikat. Balaam itu memang makbul doanya. Tapi kalau Allah pelintir lidahnya sehingga salah yang diucapnya. Betul-betul makbul. Akhirnya habis bangsa Kan'an ini. Tapi apa yang terjadi dengan Balaam? Balaam tadi sudah terima tawaran itu. Akhirnya Balaam katakan, pemimpin Kan'an katakan kepada Balaam,
karena kamu tak bisa berdoa sesuai permintaan kami, maka engkau mesti cari cara agar bangsa Bani Israel ini tetap hancur. Apa kira-kira trik Bal'am? Ceritanya Quran surat 7 176, Quran surat 7 dalilnya 175 sampai 176. Ini kisah tentang Bal'am nih Bapak Ibu. Sehingga Bal'am itu nanti diumpamakan Al-Quran seperti seekor anjing. Itu perumpamaan Al-Quran. Famathaluhu kamasal kalb. Perumpamaan Bal'am yang menerima tawaran pemimpin yang zalim itu seperti seekor anjing. Intahmin alaihi yalhaz atau tatrukuhu yalhaz. Engkau bawa anjing itu tetap menjulurkan lidahnya, engkau tinggalkan dia tetap menjulurkan lidahnya. Seperti itulah perumpamaan orang yang merusak dakwah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Bal'am sudah utang budi karena DP sudah masuk ke rekening dia. Macam mana untuk mentransfer ulang kan? Dan terima sama istri tadi DP 25%. Akhirnya Bal'am cari cara. Apa cara yang dibuat oleh Bal'am? Sehingga ini hancur nanti Bani Israel ini. Kena penyakit ta'un, banyak yang mati. Bahkan disebutkan 70.000 mati berkat ide Bal'am ini. Ada orang cerdas. Ta'un namanya. Mereka tersesat di padang tih. Tapi apa strategi Bal'am untuk menghancurkan mereka ini? Kita sambung 2 minggu lagi. Kalau mau tengok jawabannya, sementara tengok Quran surat 5 20 sampai 26. Di sini ketemu jawabannya. Tapi detailnya nanti Bapak Ibu kita ceritakan di pertemuan yang akan datang. Dari sini munculnya Israel Yahudi tak begitu jauh. Berarti yang tak ikut nanti pertemuan akan datang tak dapat sejarah ini. Baik, ada yang bertanya silakan.